Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen bandwidth. Tapi ini hanya sekedar teori aja, dan untuk praktikumnya nanti di lain waktu. Langsung saja ini kita masuk ke pembahasan ya. Ini saya sediakan PowerPoint. Nanti bisa kalian download PowerPoint-nya. Manajemen bandwidth. Ini materi administrasi infrastruktur jaringan kelas 3. Oke, apa itu bandwidth? Definisinya apa? Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. Saat ini bandwidth paling banyak digunakan sebagai ukuran kecepatan aliran data. Bandwidth dapat digunakan untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Namun sekarang ini istilah bandwidth lebih banyak digunakan untuk mengukur aliran data digital. Satuan yang dipakai untuk bandwidth adalah bit per second. Ini satuannya ingat-ingat ya. Satuannya bit per second, bukan byte. Satuannya adalah bit per second, bukan byte. Kalau kalian pernah belajar tentang sistem komputer itu sebenarnya kan nggak langsung muncul tulisan seperti ini ya. Ini kan hasil dari perhitungan 1 dan 0, bilangan biner. Kalau 1 itu nyala, kalau 0 itu mati. Dan dari bilangan biner tersebut nanti ada perhitungannya, jumlahnya. Misal kalau 64 bilangan biner itu nanti kalau dalam bahasa ASCII-nya itu kalau nggak salah 64 adalah huruf A atau B kalau nggak salah. Jadi sebelum nanti muncul huruf A di sini itu ada perhitungan. Kalau misalnya ada bandwidth ya, B dan A ini ada perhitungan bitnya gitu. Jadi sebenarnya di sini kalau kalian belajar jaringan juga dalam pemberian informasi ini ya, informasi yang mengalir dari suatu tempat, yang dimaksud ini adalah suatu perangkat, dari perangkat satu ke perangkat yang lain itu nanti ada ukuran informasi yang mengalir. Nah, ini yang dimaksud dengan bandwidth. Ini satuannya bit per second. Terus ini ada tabel batasan panjang, medium, dan kecepatan maksimum aliran data. Jadi kalau kita belajar tentang jaringan itu kan pengiriman paket data ya. Paket datanya tadi udah dijelasin sebelumnya, ada data analog dan data digital. Untuk data analog ini lebih ke bilangan biner, dan untuk data analog itu ke apa tadi? Belum dijelasin ya. Jadi nanti aja dibahas nanti. Nah, di sini batasan mediumnya yang dipakai ini medium ya. Medium itu media yang dipakai buat mengirimkan paket data dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi ini yang pertama ada kabel koaksial. Kalau nggak tahu kabel koaksial, silahkan kalian buka Google Chrome. Kabel koaksial ini adalah kabel TV, biasanya kabel TV. Kalau kalian cek aja di TV kalian, kalau yang pakai antena ya, ada kabel yang punya selongsong. Nah, ini kabel koaksial. Kalau nggak tahu, googling. Terus panjang maksimum kabel koaksial yang ukuran ini itu ada panjang maksimalnya. Terus kecepatannya itu hanya 10 sampai 100 Mbps. Mbps megabit per second, bukan megabyte per second. Harap di garis bawah bedakan. Karena 1 byte itu sama dengan 8 bit. Beda banget. Terus di sini ada kabel koaksial yang ukurannya hambatannya ini. Terus ke bawah ini ada kabel UTP kategori 5. Nah, ini yang sering kalian pakai kalau kalian bikin topologi jaringan. Yang ini
Ini panjang maksimumnya itu dibatasin ya. Terbatas kenapa? Karena pengiriman paket data itu macam-macam, tergantung medianya. Tapi kalau pakai yang ini dari atas sampai ke bawah, ini biasanya itu nanti uh, dari gelombang listrik. Ini yang dari atas ke bawah. Ini kalau kalian belajar ini biasanya yang lebih paham itu anak elektro. Terus yang bagian ini mana ya? Serat optik ini ya. Serat optik ini adalah kabel fiber optik. Yang dimaksud adalah kabel fiber optik. Dari kabel UTP kategori 5 ini ya, panjangnya paling maksimal adalah 100 meter. Perbedaannya sangat jauh banget dengan kabel fiber. Inilah kenapa alasannya sekarang koneksi internet itu banyak beralih menggunakan kabel fiber karena jarak tempuhnya ini jauh banget. Ibarat kalian mau ngirim paket data dari suatu tempat itu datanya nggak akan hilang di tengah jalan. Terus untuk wireless itu paling ini. Terus untuk infrared adalah ini, yang paling deket kan infrared. Kalian udah pernah nyobain sendiri ya, infrared sama bluetooth sama wifi, yang paling jauh yang mana. Oke, lanjut. Analogi bandwidth. Ini untuk yang nggak paham, ini saya analogikan bandwidth itu seperti apa ya, kalau kalian nggak paham. Bandwidth itu ibarat kecepatan aliran data yang ada di suatu media tadi. Ini ibaratin saya punya bak kamar mandi, misal ada ini apa ya, wastafel, bak kamar mandi ada dan yang lainnya. Terus ini ada pipanya. Ini medianya adalah pipa. Untuk mengalirkan air, misal di sini tempat penampungan air, ini tempat penampungan. Nanti kalau airnya mau masuk ke bak mandi ini, itu kan lewat pipa ini. Pipanya kan ada banyak. Pipa ini ada banyak. Ini air masuk ke sini. Ini pembuangan. Yang hitam ini pembuangan ya. Yang hitam adalah pembuangan. Ketika ini masuk, ini kan ada beberapa pipa yang terhubung, dan saya tanya, ini ukuran pipanya mungkin yang pertama adalah besar. Pertanyaan saya yang pertama, apakah nanti kalau yang terbuka hanya satu keran itu sama dengan kecepatan aliran air yang terjadi ya, kecepatannya itu cepat atau lambat? Ini nanti apakah sama ketika ada satu keran yang terbuka dengan dua keran yang terbuka? Tentunya beda. Nah, dalam ini tadi pengiriman, kalau ini saya ngomongnya pengiriman air aja ya. Ini pengiriman air dari penampungan ke bak mandi. Pengirimnya adalah penampungan dan penerimanya adalah bak mandi. Ini kan ada aliran air. Datanya kan berupa air. Ini juga punya kecepatan aliran. Jadi kalau kalian ngomong ini kecepatan aliran airnya kan mungkin berapa liter per detik. Ini kan kecepatan kalau air. Beda lagi kalau ini adalah bandwidth. Kalau bandwidth ini nanti kecepatannya yang dikirim itu bukan air, yang dikirim bukan air, medianya bukan pipa, dan kecepatannya bukan liter per second, kecepatannya nanti adalah bit per second, dan yang dikirim adalah sinyal biner, anggap aja gitu. Analoginya seperti itu. Paham ya? Semoga aja paham. Nah, di sini lanjut ke jenis-jenis bandwidth. Bandwidth itu dibagi menjadi dua, yaitu bandwidth digital dan bandwidth analog. Untuk bandwidth digital, ini yang sering kalian tahu ya, adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per second tanpa distorsi. Jadi ini
Ya udah, kalau ngomong bandwidth kecepatan, misal saya langganan IndiHome, kecepatannya pakai kabel fiber optik, kecepatannya adalah 10 Mbps megabit per second. Biasanya seperti itu, dan dalam satuan bit per second tanpa distorsi. Ini silakan nanti kalian buka KBBI kalau nggak paham. Yang kedua, B, bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz atau siklus per detik, yang menentukan berapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam suatu saat. Oke, sekarang saya kan tadi udah jelasin tentang beberapa media ya. Media itu kan media buat pengiriman data tadi banyak banget, ada kabel koaksial, kabel UTP, ada wireless. Kalau kabel, media kabel kan paling nanti ketemunya kalian adalah bandwidth digital. Nah, pertanyaannya, kalau kabel kan kalian lihat medianya ya. Gimana orang itu mengirimkan paket data tanpa kabel? Itu pakai apa? Misal kalian dari tethering wifi lah, kalian kan pernah tethering wifi pakai wireless atau wifi-an ya, itu ngirim datanya pakai apa gitu. Nah, pengiriman paket data tersebut itu menggunakan gelombang radio dan satuannya itu Hertz, itu pakai frekuensi. Dan kalau kalian tanya sebenarnya ini materi untuk bandwidth analog itu lebih dominan kalau dipelajarin lebih lanjut. Ini nanti kalian akan kenal dengan materi-materi tentang teknik elektro ini ya. Dan ini gimana caranya nanti tahu ini bilangan biner 1 dan bilangan biner 0, karena nanti di sini dari frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah itu nanti akan didapat. Kalau tertinggi dianggap bilangan biner 1, terendah dianggap 0. Jadi tiap detiknya itu mengirimkan frekuensi. Kalau tinggi nanti 1, kalau rendah 0 gitu. Dan itu nanti adalah kenal dengan namanya siklus sinusoida kalau nggak salah. Terus kalau ini di bawahnya ada ukuran bandwidth ya. Nah, biasanya kalau misal kalian setting ini dua hal ini, bandwidth digital dan bandwidth analog, itu kalian yang sekarang yang sering digunakan bandwidth itu ada bandwidth untuk uplink dan downlink. Kalau nggak paham, uplink itu upload, downlink adalah download. Nah, jadi nanti ada batas kecepatannya. Lanjut, bandwidth dan throughput. Nah, ternyata ya konsep bandwidth belum cukup untuk menjelaskan kecepatan jaringan dan apa yang terjadi di jaringan. Itulah untuk itu muncul konsep throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mengunduh suatu file. Misal saya lanjut aja dulu, nanti baru dijelasin. Jadi menghitung bandwidth dan throughput. Bandwidth itu rumusnya adalah sigma bit atau total bit, ini ya, jumlah seluruh bit yang bisa dikirim dalam satuan waktu ini per detiknya ya, berapa bit yang bisa dikirim dalam 1 detik. Ini rumus dari bandwidth kalau kalian pengen ngitung bandwidthnya itu berapa. Dan bandwidth itu bisa dicari dengan ini cara yang lainnya. Ini bisa dicari dengan membagi ukuran file dengan waktu download terbaik. Bisa juga dengan ini, karena kalau ini kalian harus tahu betul berapa bit di pengiriman paket data tersebut.
Nah, ini biasanya orang nyari bandwidth itu dari waktu download terbaik. Misal, eh, jangan misal dulu. Terus yang kedua ada throughput. Throughput di sini ada rumusnya, yaitu ukuran file dibagi dengan waktu download tipikal. Nah, ini apa yang menjadi perbedaan? Kadang kan gini, misal di jam sekian lah, katakanlah jam-jam padat ya, jam-jam sibuknya orang berinternetan itu ada di jam 7 sampai enggak, jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jam 5 sore 9 sampai jam 9 malam itu pasti beda banget kecepatan internetnya dengan ketika malam hari. Pasti cepet yang malam hari. Nah, di situ yang menjadi perbedaan adalah kecepatan pengiriman datanya, bandwidth-nya itu nanti berapa. Nah, di sini bedanya bandwidth sama throughput. Kalau throughput ini dilihat dari keumuman ya, keumuman waktu yang dipakai buat download. Misal jangan satu, yaudah satu giga. Kalau di sini bandwidth itu ukuran filenya adalah 1 giga dibagi waktu download terbaik. Ya, terbaiknya berapa? Itu nanti dapat bandwidth. Berapa waktu yang dibutuhkan paling cepat buat download 1 giga. Tapi kalau throughput itu nanti waktu download yang umum ini bisa di rata-rata mungkin dalam 1 hari ya. Di rata-rata aja umumnya dalam 1 hari untuk mendownload 1 giga, file 1 giga ya, itu butuh waktu berapa lama. Ini nanti keluarnya throughput. Nah, ini ada beberapa faktor yang menentukan bandwidth dan throughput. Kenapa bandwidth dan throughput tadi bisa beda? Harusnya kan logikanya ya, kalian punya bandwidth 100 Mbps misal buat download 1 giga itu nggak sampai 5 menit lah. Tapi kadang kan kenyataannya bandwidth 100 Mbps buat download 1 giga itu bisa 15 menit. Itu apa yang bikin beda gitu? Ya, beberapa faktornya, salah satu adalah piranti jaringannya. Ini perangkatnya ada apa aja ya, kan beda-beda. Kadang ada yang dari ISP misal dikasih kabel fiberoptik, tapi di mana di si penerima dari fiberoptik nanti dipecah-pecah. Ada yang pakai WiFi, dan salah satunya WiFi itu kecepatannya ada batasnya gitu loh. Kebanyakan WiFi paling di sekitar 30 Mbps sampai dengan 70 Mbps. Kebanyakan sih WiFi itu rata-rata menghandle kecepatan sekian. Saya ngomong rata-rata ya, jadi pasti ada yang lebih dan ada yang kurang. Terus lanjut, ada tipe data yang ditransfer, ada topologi jaringannya. Ini ngaruh banget ya, topologi jaringan ini. Misal nanti apakah dibatasin, apakah di limit, ataukah lagi misal topologinya kurang efektif. Jadi nanti akhirnya si paket data yang dikirim kalau pas lagi ada orang yang ikut ngopi data di jaringan tersebut, akhirnya juga jadi masalah. Terus banyaknya pengguna jaringan juga, spesifikasi komputer klien. Kadang kalau kalian misal pakai komputer jadul ya, buat download dengan kecepatan 10 Mbps kadang ya, 100 Mbps kadang itu nggak mumpuni. Pasti beda rasanya dengan komputer yang bagus. Terus juga spesifikasi komputer, server, induksi listrik, dan cuaca terutama ini saya ngalamin dulu banget ya, sebelum hadirnya teknologi 4G. Cuaca ketika dulu saya itu internetan pakai suatu
PSP provider yang ada di Indonesia. Kalau pas hujan itu koneksi parah banget pas hujan dulu, tapi semenjak 4G sekarang udah mending banget, jauh. Terus ini ada manajemen bandwidth ini, kenapa ada manajemen bandwidth, kenapa ini dibutuhkan, maksudnya apaan. Jadi manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan aplikasi atau suatu layanan. Jadi pengalokasian bandwidth yang tepat ini juga menjadi salah satu metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan. Misal pernah kan kalian mampir di suatu tempat wifi ya, kafe atau misal warung kopi yang ada internetnya, atau misal kalian di wifi ID lah. Nah, ketika kalian itu nanti download suatu file yang besar, pasti yang sebelahnya nanti bisa kalah. Jadi koneksinya tiba-tiba lemot dan lain sebagainya. Kan nggak mau ya. Jadi inilah alasan kenapa diperlukan manajemen bandwidth. Misal contoh yang lain, nanti aja contohnya karena saya pakai di slide berikutnya. Terus ini gimana caranya nanti kita melakukan manajemen bandwidth. Di sini salah satunya kita bisa menggunakan PC router atau router OS. Itu. Jadi udah itu. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya untuk PC router atau router OS. Nah, ini ada permasalahan manajemen bandwidth. Ya pastinya selalu ada masalah ya dalam hidup ini. Enggak, tapi ini emang permasalahan yang umum yang seringkali ada dalam melakukan manajemen bandwidth. Misal contoh yang pertama, bandwidth tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Ini bandwidth tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi bandwidth yang dibutuhkan bisa saja berbeda antara satu klien dengan klien yang lain. Misal contoh warnet. Kalian tahu warnet ya, warung internet yang jasa buat berinternetan pakai komputer orang itu ya. Itu kan biasanya di warnet itu minimal lah, katakanlah warnet kecil-kecilan itu kan ada 4 PC biasanya. Ada 4 PC dengan koneksi internet. Yang jadi masalah kan harusnya di 4 PC itu udah disesuaikan kecepatan internetnya. Di 4 PC itu harusnya sama, misal harusnya sama, kecepatannya adalah 500 KB kilobyte per second. Jadi kecepatannya mentok 500 kilobyte per second. Itu kecepatan download ya, dimentokin segitu. Jadi per user, per PC tadi yang ada 4 PC, itu semuanya segitu gitu. Dibuat sama karena bayarnya mereka kan sama, per jamnya segitu gitu. Dan ini biar apa? Biar nanti yang lain itu juga dapat jatah. Yang jadi masalah kalau misal nanti nggak sesuai, misal ada yang 500, ada yang 200 kilobyte per second, kan nggak adil ya. Sama-sama kalian sewa PC di warnet, kan nggak adil banget. Kalau misal sama per jamnya 3.000 atau 5.000, yang satu kecepatannya 500 kilobyte per second, yang satu kecepatannya adalah 200 kilobyte per second, jelas beda. Ini kenapa dibutuhin manajemen bandwidth, dan masalahnya juga yang pertama itu yang sering. Yang kedua, bandwidth yang dimiliki habis hanya untuk beberapa perangkat saja. Jadi kadang pernah ini bandwidth yang dipakai salah satu klien bisa menghabiskan bandwidth klien yang lain. Contoh ya, contoh misal kalian pakai wifi bersamaan. Ini saya kasih kasusnya ada 2 HP semua ya, HP Asus dan HP Samsung pakai wifi bersamaan.
Ya ini harusnya saya nggak sebut merek ya, harusnya HP A dan B gitu aja. Oke, HP Asus dan HP Samsung menggunakan WiFi bersamaan. HP Asus membuka YouTube dan HP Samsung hanya sekedar browsing. Nah, kenyataannya HP Asus yang membuka YouTube itu lancar. Namun HP Samsung tidak bisa menggunakan akses internet untuk browsing. Padahal ini sama-sama connect. Nah, larinya kemana? Koneksi internet larinya ke HP Asus yang lagi membuka YouTube. Semuanya kecepatannya diambil sama si Asus buat buka YouTube. Ini juga jadi masalah. Dan ini kalau nggak kalian kasih manajemen yang bagus biar masalah ini terselesaikan. Inilah pentingnya kalian belajar manajemen bandwidth gitu ya. Jadi manajemen bandwidth itu juga ada quality of service. Jadi kualitas dari jasa layanan tersebut gitu. Kalian kan ini di sini sering disingkat jadi QoS ya, merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. QoS juga dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan baik atau buruknya kinerja suatu jaringan. Ya, saya itu seringkali kadang ada jaringan yang ini yang setting pinter, ini yang setting asal-asalan dan lain sebagainya. Kadang kan beda banget ya layanan tersebut baik dan layanan tersebut yang diberikan koneksi internetnya itu nggak pas banget gitu. Nah, beberapa parameternya ini yang bisa dicek, dipakai buat menentukan QoS, yaitu ada delay, jitter, packet loss, throughput tadi udah dibahas. Packet loss itu misal ini packet loss di parameter yang menunjukkan banyaknya jumlah paket yang hilang atau jumlah paket yang tidak sampai ke tujuan ketika melakukan pengiriman data dari sumber pengirim ke tujuan. Ini sih nggak terlalu bermasalah kalau misal kalian hanya sekedar browsing. Paket loss ini nggak ada masalah. Yang penting masih bisa terkoneksi dan data browsing kalian masih lancar, aman, paket loss dan ping nggak ada masalah, aman. Kalau misal paket lossnya kecil gitu, di bawah 25%, aman. Tapi masalahnya paket loss ini menjadi masalah ketika kalian bermain game online. Ketika ada satu paket data yang hilang, otomatis game online kalian akan berhenti beberapa saat, misal 1 detik atau 2 detik kalau ada beberapa paket loss yang hilang. Nah, bedanya delay sama jitter apaan? Kalau delay, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber pengirim ya ke tujuan, maksudnya penerima. Jadi ini kadang misal harusnya sih ini diterima dalam waktu 20 milisecond, tapi kenyataannya diterima dalam waktu 40 milisecond. Jadi di situ terjadi delay. Nah, yang kedua adalah jitter. Jitter itu variasi delay yang terjadi akibat adanya selisih waktu atau interval antar kedatangan paket di penerima. Jadi kadang tadi kan delay cuma 40 milisecond. Yang kedua ada jitter, variasi delay. Yang pertama paket data diterima 40 milisecond. Ada delay sekitar berapa tadi? Ya anggap aja ada delay 20 milisecond ya. Yang kedua, delaynya jadi 30 milisecond. Yang ketiga, delaynya jadi 10 milisecond, beda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan jitter, variasi delaynya. Nah, itu nanti di rata-rata berapa milisecond dari waktu tersebut jitternya. Oke, di sini lanjut ada pengendalian lalu lintas jaringan. Pengendalian lalu lintas jaringan adalah suatu usaha untuk mengontrol dan mengendalikan lalu lintas jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa jaringan akan lebih terjamin. Dalam mengendalikan ini lalu lintas jaringan ya,
seorang administrator jaringan bisa memilih beberapa metode tergantung dari situasi pada jaringan LAN atau backbone. Jadi lihat dari topologinya, kalau kalian seorang admin jaringan, itu terserah kalian mau pakai metode yang mana, tapi lihat dari topologinya, gitu ya. Dan ini metodenya banyak banget. Ini metodenya sih ada 4 ya. Yang di sini ada dilihat dari prioritasnya, nanti kalian mengendalikan jaringan tersebut, kalian kasih prioritas, terus ada first in, first out, penjadwalan, set and drop. Ini kalau dijelasin panjang banget. Jadi ini hanya sekedar pengenalan, sisanya nanti bisa belajar di lain waktu atau kita browsing. Dan ini lebih mudah kalau praktek. Yang kedua, jenis teknik antrean queue data ya. Bahasa Inggrisnya ini gitu, antrean bahasa Inggrisnya ini. Ini ada token bucket filter, first in first out, FIFO ya. Yang terkenal itu salah satunya FIFO, HTB, terus ya tapi saya lebih senang kalau yang ini HTB ya. Ya beda orang beda sih. Terus ada teknik manajemen bandwidth. Jadi teknik manajemen bandwidth ini ada jenis-jenis manajemen bandwidth. Harap di garis bawah. Ini yang dibahas lebih ke mikrotik ya. Ini yang dibahas lebih ke mikrotik. Ada simple queue dan queue tree. Nah di sini yang simple ya, yang pastinya yang mudah. Terus yang queue ini merupakan lanjutannya dari simple queue, dan di sini lebih kompleks dan fleksibel. Terus perbandingannya apa? Ya masing-masing punya keunggulannya sih. Cuman simple queue ini biasa digunakan untuk melimitasi berdasarkan target IP address atau interface. Ini biasanya cuman dari IP berapa nanti di limit lah atau diapain gitu. Tapi cuman sekedar dari IP address atau interface, nggak banyak settingannya. Nanti dikasih priority berapa gitu. Terus kalau queue tree ini lebih detail berdasarkan portnya berapa, protokol yang dipakai apa, servisnya gimana, dan sebagainya, banyak banget lah. Terus yang ketiga ini ada kombinasi simple queue dan queue tree. Apakah bisa dikombinasikan? Jelas bisa. Tapi yang perlu kalian ingat ya, ini bisa dipakai secara bersamaan, tetapi kalian butuh konfigurasinya lebih teliti. Soalnya ini lebih susah gitu. Ya, habis ya. Jadi udah itu untuk materi hari ini, materi manajemen bandwidth. Sisanya nanti kalian harusnya itu sambil praktek beneran. Kalian dikasih topologi, kalian mendesain topologi, nanti dikasih bandwidth berapa, harus kalian pecah jadi berapa, itu nanti terserah kalian. Jadi untuk hari ini itu aja. Sekian, wassalamualaikum.